السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wadhkur, dan ingatlah Muhammad, atau renungkanlah sama saja ya. Idh qulna, ketika berkata siapa kami. Idh qulna, ketika berkata siapa kami. Lil malaikati, kepada malaikat. Lil malaikati, kepada malaikat. Usjudu, sujudlah siapa kalian semua. Li Adama, kepada Adam alaihi salam. Sujud tahiyyatin, dengan sujud penghormatan. Bil inhinai, dengan membungkukkan. Bil inhinai, dengan membungkukkan. Fasajadu, maka sujud siapa malaikat. Fasajadu, maka sujud siapa malaikat. Illa iblis, kecuali iblis. Huwa, adapun iblis, abul jinni, itu bapaknya jin. Karena ada siapa iblis itu bainal malaikati, di antara golongan malaikat. Aba, maka menolak siapa iblis. Ai imtana, artinya tidak mau siapa iblis. Minas sujudi, dari sujud. Disuruh sujud tidak mau. Bukan cuma tidak mau, wastakbara, dan sombong siapa iblis, atau angkuh siapa iblis. Ai takabbara, artinya sombong siapa iblis. Wa qala, dan berkata siapa iblis. Ana, adapun saya, khairun, itu lebih bagus. Ana, adapun saya, khairun, itu lebih bagus. Minhu, daripada Adam. Wa kana, dan ada siapa iblis itu minal kafirina, termasuk golongannya orang kafir. Fi ilmillahi, di dalam ilmunya Allah. Fi ilmillahi, di dalam ilmunya Allah. Jadi setelah Allah menetapkan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi, kemudian Nabi Adam dibekali oleh Allah ilmu. Wa 'allama Adamal asma. Artinya orang mau jadi pemimpin itu harus punya bekal ilmu. Kalau dibalik, dengan bekal ilmu bisa menjadi pimpinan. Itu wajarnya seperti itu ya. Yang bagus seperti itu. Jadi didasari oleh apa? Sifat-sifat ilmu. Karena Nabi Adam itu dijadikan pimpinan, yang ditonjolkan di Al-Quran adalah apanya? Ilmunya. Wa 'allama Adamal asma. Setelah punya sang ilmu, akhirnya Nabi Adam memberitahu kepada malaikat. Ini secara zahir kelihatan bahwa dari segi ilmu malaikat kalah kepada Nabi Adam. Sehingga wa idz qulna lil malaikati isjudu, tunduk siapa? Malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Ya, karena secara zahir sepintas memang yang ngajari
malaikat atas nama-nama itu siapa? Nabi Adam. Ini kan tata keramanya mana kita tata kerama. Sing ya jeri tunduk hormat kepada yang ngajari. Wong malaikat aja disuruh hormat kepada Nabi Adam. Kenapa boleh? Apalagi sesama manusia, sampean belajar kepada ustadz. Sekalipun ustadz itu hanya statusnya lebih tahu duluan. Tapi bagaimanapun Quran memberi contoh malaikat aja ya yang bukan santrinya Nabi Adam. Karena dalam proses Nabi Adam memberitahu nama-nama kepada malaikat itu bukan proses taklim, hanya proses pemberi tahuan. Buktinya apa? Ya Adamu ambi hum, bukan alim. Apalagi kalau sampai diajari kayak sambian ini. Jadi kalau ada murid tidak tunduk kepada guru, yaitu hampir sama dengan iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Masa sampean mau dengan saya? Disamakan dengan iblis, kan malu-maluin ya. Dusi. Sejelek apapun gurunya sampean, yaitu tetap gurunya sampean. Wong malaikat aja hanya apa? Hanya ambihum, bukan anlimhum. Dan kalau sampean saya ini ke guru-guru kita, ya, kan siang malam itu ya taklimnya. Jadi mendaraknya poe ambera guru, ya itu memang sudah ya harus gitu ya. Sebenarnya tidak usah dikasih piket gitu. Saya ingat kalau kayak gini ya. Dulu saya waktu baru pulang dari pondok, anak-anak itu bukan cuma nyapu musola, bukan. Ambera gule sampai dia. Semakin alhamdulillah langgar teh sapoe ambera gule kebae kok kotor. Malah nyambi orang bukan langgar iki. Paham ya? Paham yang ya biar paham Madura saja. Malah bawa kotoran ke musola. Kalau dulu ada piring itu dicuci dengan anak santri-santri saya. Dulu itu masih 10 tahun. 10 tahun dari pulang, saya pulang tahun 2000 sampai tahun 2010 itu masih bagus-bagus anak-anak itu. Datang pagi-pagi sudah mulai piringan gula sapuannya. Semakin com ya Allah, nyambi jajan dari jomboan. Buntun itu meninggal ker. Yang suruhnya puji apa? Punyain alhamdulillah. Jadi jangan dibayangkan bahwa malaikat itu disuruh sujud kepada Nabi Adam itu hanya peristiwa seperti itu aja. Bukan, itu pelajaran kepada kita. Ini bukan muridnya, bukan siapa-siapanya. Cuma Nabi Adam punya jasa memberitahu nama-namanya barang-barang terhadap malaikat. Iya. Itu sampai segitu Allah. Wa idz qulna lil malaikati isjudu. Makanya sujud di sini ini para ulama dua macam. Ada yang mengatakan bil inhina. Sujudnya malaikat kepada siapa? Nabi Adam ini hanya wujud penghormatan. Makanya di sini disebutkan sujuda tahiyatin bil inhinai. Sujud yang berupa penghormatan. Kenapa kehormat? Karena Nabi Adam sudah menjadi khalifah, pimpinan. Masa pimpinan di Cak-Kocak semakin tinggi? Ya kalau mengikatkan boleh lah untuk kerja Cak-Kocak itu, ya Allah. Ini sudah ada pakai aturan sekarang. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ada yang mengatakan bahwa memang posisinya malaikat itu sujud betulan kepada Nabi Adam. Nah, kalau begitu syirik, ya tidak mungkin lah masa ada malaikat syirik. Yang bisa syirik ke manusia, masih ada malaikat itu syirik. Kalau kok sujud kepada Nabi Adam, iblis pun kok disuruh sujud. Itu sama dengan sambian sholat suruh menghadap apa? Kiblat, menghadap Ka'bah. Sambian sholat menghadap Ka'bah, bukan sama nyembah Ka'bah, bukan. Tetap nyembah Allah, cuma syariatnya, aturannya Allah seperti itu. Sama dengan ini, suruh sujud kepada Nabi Adam. Anggaplah Nabi Adam itu sebagai apa? Ka'bah. Jadi ada dua versi. Ada yang mengatakan bahwa sujudnya itu ya cuma penghormatan gitu ya. Ada yang mengatakan memang ibadah itu, tapi bukan menyembah Nabi Adam, bukan ya. Nabi Adam dianggap sebagai apa? Kiblat, seperti Ka'bah kalau sambian saya. Ya ada apa-apa. Masa sampean sujud menghadap ke mana itu? Ke Ka'bah, menyembah Ka'bah, kan bukan. Iya. Anak kecil pun bilang seperti itu. Ya sama itu kalau sampean dikatakan pergi ke kuburan, tawasulan, ziarah kubur. Kok dianggap syirik, dianggap haram. Ya orang ini kalau sujud menghadap ke mana? Ayo, kalau sholat menghadap ke mana? Ya ke kiblat, kalau tidak langsung menghadap ke langit gitu. Menghadap ke Allah. Allah kan itu kan cuma apa itu? Itu cuma
syariatnya seperti itu gitu loh. Jangan gampang ini sukunya syirik, pergi ke Sunan Ampel syirik. Siapa yang minta ke Sunan Ampel? Anak kecil ada aja, anak tidak yang ngerti kalau seperti itu tidak boleh ya. Seperti itu tidak boleh. Masa kayak sampean saya pergi ke Sunan Ampel dianggap syirik? Ya kalau gitu sampean sujud, tidak usah sujud aja langsung menghadap ke Allah. Ya, gitu. Sama dengan ini. Ya. Jadi tinggal kita memahami bagaimana ya. Orang itu seandainya pun malaikat itu sujud betulan kepada Nabi Adam, tapi ini kan bukan sujud kepada Nabi Adam. Itu sama posisinya sambian saya menghadap ke Ka'bah, ke kiblat. Gitu ya. Anda sudah. Jadi wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis ini tidak mau sujud, ya. Kemudian sampean tanya, yang disuruh sujud kan cuma malaikat. Iblis kan tidak disuruh. Ya wajar kalau tidak sujud. Kenapa? Karena di Quran wa idh qulna lil malaikati judu. Iya, iblis itu ada di situ, cuma di sini tidak disebutkan gitu loh. Karena ikut kumpul di situ, maka dia terkena khitab. Sekalipun tidak disebut. Sekalipun tidak disebut, tetap iblis ini karena kumpul di situ, ya iblis terkena khitab disuruh apa? Terus sujud. Iblis ini tidak mau. Sebenarnya kalau cuma tidak mau, tidak masalah ya. Tidak begitu resiko kalau cuma tidak mau. Yang membuat resiko besar itu apanya? Wastakbaro. Wastakbaro ini kalau orang belajar sorof ini berasal dari lafaz kabaro, besar. Kemudian kalau ditambah sin dengan tak, istakbaro, itu merasa besar. Ini yang tidak boleh. Orang besar itu boleh, ya. Tapi kalau merasa besar tidak boleh. Makanya kalau sudah wastakbaro, itu dosanya ya besar. Karena yang boleh takabur siapa? Hanya Allah. Seandainya cuma abad tok, itu ya tidak sampai segitu. Iblis itu ya, pelanggarannya. Ini yang membuat dia punya pelanggaran besar, sudah tidak mau masih sombong. Sudah disuruh tidak mau, king lama kasih nyuruh ini kasih. Biar lain disuruh Ustaz, jangan masuk puan. Wah, tunggu kalau Ustaz lah. Ini enak ini masih ya, masih enak. Sepuan Ustaz pun biar macam muntuinya. Nah ini lain ini ya, sama-sama tidak mau gitu. Hati-hati ya kalau bicara itu hati. Yang wastakbar itu kan di mana temannya? Di sini ya. Iblis itu tidak mau. Kenapa? Ana khairum minhu. Saya lebih bagus daripada Nabi Adam. Katanya iblis. Kenapa dia merasa lebih bagus? Katanya iblis itu ya. Saya kan terbuat dari api. Nabi Adam terbuat dari tanah. Ini keliru ini. Ini aja sudah keliru pendapatnya. Masa iya kejadiannya Nabi Adam lebih jelek dari kejadiannya iblis? Kan enggak. Api dengan tanah. Mun tanah melolo, bisa temeni. Si tanah melolo bisa tanam bisa kebeli kalau kebeli men apa kan kalau kebeli masak saya bisa beda apa kebeli menseberan kan enggak. Dan Nabi Adam bukan cuma terdiri dari apa, terbuat dari tanah, bukan. Nabi Adam itu ada unsur 4 di situ ya. Apaan itu? Satu tanah, air, udara, apalagi yang satu angin, kan gitu. Kalau kapan Nabi Adam? Ini kayak lopot malolo nih kayak saya kan. Sudah merasa benar, merasa besar masih salah. Ana khairum minhu. Sambian berusaha menjadi bagus boleh ya. Tapi setelah bagus jangan merasa bagus sendiri. Jangan gitu loh. Selain bagus kiha dia lah. Biar bentar selain bentar. Ya, lamun ketibi nih kesedak burjo. Sambian sudah pintar, pas yang lain dianggap kecil. Iblis itu kan seperti itu ya. Nabi Adam kecil, malaikat kecil, ya pantas merasa kecil. Wong iblis itu menjadi imamnya malaikat berapa tahun gitu katanya. Cuma banyak beda pendapat. Iblis itu, jadi iblis itu dengan setan sebenarnya satu ya. Iblis dengan setan itu sebenarnya satu. Jin saya jenggel gini kan yang mana setan. Yang berbeda manusia jenggel, ya setan dia. Makanya di Quran wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal
Jinni. Beda setan arupa manusia, beda setan arupa sira jin. Sebahaya sih pada manusia ini kan. Ini kasih bahaya. Jadi yang berat itu wastak baro. Masteteki. Biasanya penyakit yang orang soki. Istak baro. Merintah ini tak tuli. Kenapa kebiasaan kok? Orang pintar. Ini kayak istak baro nih ya. Iblis ini kan ibadahnya yang luar biasa. Sehingga dia ada modal untuk apa? Untuk istak baru. Saya sudah duluan Gusti. Saya ini sudah sujud lebih duluan. Nabi Adam belum pernah sujud kok saya suruh sujud ke Nabi Adam. Okay. Dan ini zamannya Rasulullah sudah digembleng ini oleh Rasulullah. Gimana sahabat supaya tidak punya perasaan sombong. Coba zaman bayangin. Ketika perang Khaybar itu ya. Perang Khaybar itu kan di situ ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Utsman. Itu sudah seandainya sekarang itu sudah jenderal semua ya. Sudah jenderal bintang 4. Mestinya kan ini yang dijadikan panglima oleh Rasulullah. Tapi apa Rasulullah ketika perang Khaybar, siapa yang suruh jadi panglima? Yang suruh jadi panglima adalah Sayyidina Ali, masih anak kecil itu. Ini melatih sahabat supaya apa? Hilang perasaan istakbaronya. Khalid bin Walid itu perang tidak pernah kalah. Jadi panglima selama Khalid bin Walid perang ratusan kali tidak pernah kalah. Tapi oleh Sayyidina Umar ini direshuffle. Diganti oleh panglima siapa gitu ya. Sahabat yang lain tidak terima. Ya banyak yang tidak terima lah. Wong panglima bagus kayak gini kok diganti. Ini kan secara ilmu sudah luput ini ya. Wong jelas sukses kok gantinya belum mesti. Apa katanya Sayyidina Umar? Supaya Khalid bin Walid tidak punya perasaan hanya dia yang mampu. Gitu ya. Itu dulu seperti itu. Mungkin watokar penjepat-jepat ganti. Ya, tapi memang berat ya. Orang itu tidak kerasa kadang punya perasaan apa? Istakbar. Terutama kalau sudah jadi orang itu yang berat itu ya. Menghilangkan penyakit seperti itu sulit, tidak mau dibawa ya. Inginnya nyuruh terus, tidak mau dibawa. Inginnya duduk di atas kursi terus. Wa qulna dan berkata siapa kami? Ya Adam, wahai Nabi Adam. Uskun diamlah sambian, anta ya sambian. Wa qulna dan berkata siapa kami ya Adam, wahai Adam. Uskun diamlah siapa sambian, anta ya sambian. Lafat anta takkidun itu menguatkan liddomiri kepada domir, liddomiri kepada domir. Kenapa tuh sama tak pada tulisan di kita bagus. Coba lihat ya. Al-mustatir ini. Oh benar-benar. Liddomiri kepada domir al-mustatir yang tersimpan. Liyuqtofal supaya diatofkan alaihi atas domir. Apa lafat wa zawjuka. Uskun diamlah sambian Adam antaya sambian wa zawjuka dan istri sambian. Hawa ya Hawa. Sayyidah Hawa. Bil maddi dengan dibaca panjang Hawa gitu ya. Wa kana dan ada siapa Allah. Khalaqa itu menciptakan siapa Allah kepada Hawa min dol'ihi dari tulang rusuknya Adam al-aisari yang kiri al-jannata kepada surga wa kula dan makanlah siapa kalian berdua minha dari surga aklan dengan makan rogadan yang bebas aiwasian artinya luas kapan saja di mana saja apapun saja silakan makan. Ini namanya rogadannya tidak ada larangan, tidak ada kolesterol, tidak ada asam
urat, tidak ada gatal-gatal gitu. Wes pokoknya makan Adam, tidak ada yang punya efek samping. Ya memang di surga, memang disuruh. Sekarang kan macam-macam disuruh makan dan sebarang bila kakan gatal, asam urat, aduh, lambung. Susah sih ya. Susah sih aja. Yang susah itu yang banyak, yang punya uang banyak itu ya. Mau makan ini tidak boleh. Kalau sama saya kan nggak susah. Tidak boleh makan sate. Yang memang tidak kuat beli. Yang susah itu yang banyak uang. Kalau sama saya dilarang, alhamdulillah. Memang saya tidak punya uang, nggak dilarang. Ada orang sakit, ya. Ada orang sakit, dia sudah musim corona ini. Oleh dokter suruh makan banyak. Iya Pak Dokter, kalau mau makan banyak, iya. Mau saya sakit, mau kerja, tidak bisa kok. Uangnya siapa mau beli kan? Saya ini bukan tidak mau makan banyak. Yang buat makan banyak ini yang tidak punya gitu. Nah kalau Nabi Adam ini tidak wakula min harorobatan. Banyak mufassir itu menafsiri silahkan makan apa saja, di mana saja, tidak ada efek samping. Ini kan paling kubus lagi. Anak perempuan itu kan senangnya apa? Rujak. Tapi kan tidak rogat dan itu tidak bebas. Nya banyak gelu sakit tabu. Nyamannya pada bibir. Petis gelu talebat, elangnya mana? Orang petis tak kubus sampai serepot pokoknya itu dia. Gitu. Rasa gula. Yang murni enak itu yang mana sih? Kok sulit itu ya? Arojak panyaman. Orang pedis tak ku bisa. Beli pedis gelu. Ntar kejeding pada 10 kali sejam. Lah ini Nabi Adam enggak wa kula minha rawadan. Hai suci itu mah di dalam sekiranya berkehendak sama silakan kapan saja Nabi Adam. Pagi, sore, apapun silakan ambil. Wah enak betulan ini ya. Wala taqraba dan janganlah mendekat siapa sambian. Hadhihi syajarata kepada inilah wala taqraba dan janganlah mendekat kalian berdua hadhihi syajarata kepada inilah buah, inilah pohon. Bil akli dengan makan. Minha dari syajarah. Wajah ada pun syajarah al-hintatu itu hintoh, gandum, abil karamu atau kurma. Au ghairuhuma atau selainnya. Fatakuna maka ada siapa kalian berdua. Fataswira maka jadi siapa kalian berdua minadh-dhalimina itu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah sendirian, ya. Oleh Allah dibuatkan pasangan diambilkan dari tulang rusuk yang kiri. Makanya orang laki-laki itu, tapi saya tidak pernah lihat sendiri ya. Saya bukan dokter. Tidak pernah lihat sendiri. Tulang rusuknya laki-laki itu mesti banyakan yang kanan. Kalau yang kanan itu jumlahnya 18. Yang kanan itu orang laki-laki jumlahnya 18. Yang kiri itu 17. Itu rusuknya laki-laki. Nah ini diambil oleh Allah. Tulang rusuknya Nabi Adam yang kiri diambil dijadikan Sayyidah Hawa. Dan yang waktu diambil ini ketika tidur. Untung tidak terasa itu. Nabi Adam itu diambil rusuknya tidak terasa. Seandainya terasa, sakit umpamanya. Oleh Allah dibuat sakit. Dijelaskan oleh di sini nih, di Sawi ini. Seandainya Nabi Adam itu waktu diambil sakit, maka tidak akan pernah ada perasaan cinta laki-laki kepada perempuan. Jadi dulu Nabi Adam itu waktu diambil tidak sakit. Sehingga laki-laki itu wajar cinta kepada perempuan. Yang membedakan laki-laki senang gini, terapi gini ya. Apa teh normal. Menang seneng kelu dia terapi dia tak teh genah. Yang saya dengan baik yang wajar kepada istrinya sendiri. Like ini kamu bini ini udah senengi. Jadi ketika diciptakan oleh Allah siapa? Sayyidah Hawa. Nabi Adam ini secara naluri kemudian punya perasaan senang, mau disentuh oleh Nabi Adam. Mah ya Adam, kata malaikat. Hatta tu'addiya mahraha. Jangan sentuh dulu, itu ada maharnya. Tanya, apa maharnya? Baca sholawat 3 kali. Baca sholawat 3 kali. Ya tak ngerti Nabi Adam. Waktu itu Nabi Muhammad belum wujud. Jadi maharnya Nabi Adam itu apa? Sholawat.
Biar masa tanya ke gula. Mun gula Ustaz, akabin ngakui mahar sholawat telo kali. Tak terima untuk timonton gula biar. Mahar sholawat telo kali. Nyamana TV biar nih. Kalau saya ngasih makan anak saya habis berapa ton itu masa berebrit sholawat telo kali. Lah, Nabi Adam kok sah? Ya karena maharnya Nabi Adam itu bukan untuk apa? Bukan untuk memberi manfaat kepada perempuan. Gitu loh. Ini sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad. Itu tujuan utamanya, bukan untuk memberikan mahar itu syaratnya harus apa? Bernilai mutamawal itu harus bernilai. Sekarang kalau sholawat sampean hargai telo kali, kenapa harganya ini? Boleh. Rekana 100.000 penghinaan dia. Penghinaan kepada Rasulullah. Dihargai 1 miliar, uangnya siapa? Begitu. Jadi kejadian-kejadian yang dialami para nabi itu tidak otomatis bisa kita tiru sebagai apa? Syariat. Kadang itu bukan syariat, bukan itu cuma apa? Itu cuma sebagai penghormatan Nabi Adam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gini ya, Nabi Adam disuruh diam di surga. Ini sudah oleh Allah suruh diam di surga. Ini pun terjadi polemik antara ulama. Ini apa surga yang nanti mau ditempati kita? Atau surga itu memang hanya diciptakan untuk Nabi Adam waktu itu? Ya kalau saya condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa surga itu memang surganya Nabi Adam itu. Ya bukan surga yang mau ditempati sambian saya nanti di surga. Sambian saya nanti kalau sudah masuk ke surga. Amin. Kenapa? Karena kalau surga yang sana itu khalidina fiha abada. Kan kalau surga betulan itu, ya yang Nabi Adam surga betulan juga gitu ya. Jadi salah paham. Ini kan bahasanya supaya gampang itu. Kalau surganya sampean saya nanti yang masuk itu sudah tidak ada apa? Sudah tidak ada taklif, tidak ada larangan, tidak ada halangan sama sekali. Nah ini kan masih ada yang dilarang oleh Allah. Berarti ini surganya tidak sama. Antara surga sampean nanti yang mau ditempati saya, sampean nanti, amin, ya. Dengan surganya yang ditempati Nabi Adam. Nah, gini kan. Terus Nabi Adam, ya. Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Ini oleh Allah enak. Suruh makan apa saja ya. Suruh makan apa saja. Hanya satu yang tak boleh, hadihis syajarata. Kalau yang bagus itu kebanyakan jumhur ulama nggak usah dicari itu buah apa, pohon apa, karena memang di Quran tidak disebutkan itu pohon apa. Jadi kalau sampai ditanyakan pohon apa, ya itu tidak penting, karena yang terpenting itu bukan jenis pohonnya, tapi larangan Allah ini kepada Nabi Adam. Coba sampai perhatikan, semua oleh Allah dihalalkan kepada Nabi Adam dengan Sayyidah. Yang tidak boleh kan cuma satu. Ya, yang tidak boleh cuma satu. Lain kalau ada 10 pohon, yang 5 boleh, yang 5 tidak boleh. Ini benar kan ya? Ini yang halal semua, yang haram cuma satu. Jadi seandainya Nabi Adam, seandainya ini bahasa-bahasa syariat lah ya. Ini saya ada pakai bahasa hakikat. Karena kalau bahasa hakikat tidak boleh menganggap Nabi Adam itu maksiat. Kenapa? Karena sayyiatul muqarrabin, hasanatul muqarrabin, sayyiatul hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Itu kan ada istilah seperti itu ya. Ya gampangnya gini loh. Membeda kiai ada norok jalan, pantas lah mantan. Tak pantas 9 jalanan akan esra antar tu ya. Atau makan kerupuk kiai raja santren ribuan. Kan tak lebur dong. Tapi membiang di gula kan no problem. Sampai saya bukan siapa-siapa. Sama seperti itu. Baik buat sambian belum tentu baik untuk kiai lagi itu loh. Sama dengan ini, jadi bertingkat-tingkat orang. Jadi seandainya ada buah 10, yang dilarang 5, yang halal 5. Ini kan berat ini ya. Ini enggak, yang ada makanan 10, yang tidak boleh cuma 1. Kok masih melanggar? Kalau dikasih sanksi pantas apa enggak ini? Ya pantas toh. Wong 10 sudah dihalalkan. Sate oleh, gulai oleh, kok ayam oleh, telur oleh, taman jondo oleh. Kok sapi oleh, kok umbi oleh. Gitu. Cuma 1 yang dilarang kok maksa itu loh, yang 9 sudah boleh gitu loh. Jadi seandainya dikeluarkan oleh Allah dari surga, ini secara logika loh ya. Pantas apa enggak ini? Ya pantas. Lain kalau
9 tidak boleh. Yang boleh hanya 1. Terus Nabi Adam maksa makan yang 1 ini. Ya. Ini kan seandainya dikeluarkan secara logika ini tidak adil. Makanya Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu bukan tidak adil Allah. Bukan tidak adil. Karena yang dibolehkan itu sudah sangat banyak. Bahkan tidak terbatas. Bahkan tanpa efek samping. Cuma 1 tidak boleh. Oleh siapa? Oleh Allah. Ini masih dimakan oleh Nabi Adam. Tapi makannya cuma sedikit gitu ya. Makanya kalau dalam ayat yang lain, falamma zaqash syajarata. Kan gitu ya. Zaqa itu merasakan. Merasakan itu sedikit. Menurut saya sih banyak dong. Nggak ngampung arah sana. Arah sana tuh kudu ombaan. Menurut saya kan gitu ya. Gitu ya. Jadi Allah itu, makanya kenapa kalau ada hal dilarang oleh Allah, itu kok ada siksanya? Ya karena Allah itu sudah membuat ganti yang halal itu lebih banyak. Coba sampean pikirlah sekarang, es boleh, teh boleh, susu boleh, apa minuman saja boleh. Kan yang tidak boleh cuma yang memabukkan itu. Lah itu orang masih maksa tuh ya. Masih Coba kalau dimikir, kalau disiksa ini betul apa enggak ini yang nyiksa ini? Mereka boleh, area oleh yang boleh 1 truk, yang enggak boleh cuma sepeda pancal setong, sepeda pancal buan gini ya. Itu orang kan masih maksa tuh ya. Kalau disiksa oleh Allah jangan nyalakan orang, tak sudah sediain. Dia mendarat tak oleh melolo. Zina tidak boleh, kawin tidak boleh. Wah apa-apaan ini? Kalau sampean protes pantas. Ini kan enggak ini. Kawin silakan, zina tidak boleh. Yang gitu kan. Kalau disiksa zina ya jangan salahkan Allah, sudah disediakan yang enak kok tidak mau. Coba sampean, kenapa sih kok ini dilarang? Yang dilarang apa coba? Anjing cuma ya, anjing, babi, betang. Kan gini kan dilarang. Coba, yang lain itu sudah boleh. Yang lain boleh. Makanya kalau dalam fikih itu sesuatu itu selama tidak ada dalil yang mengharamkan, jelas mengharamkan, itu dianggap halal. Jadi asalnya perkara itu halal. Kecuali sudah ada dalil yang mengharamkan. Berarti banyak yang halal dengan yang tidak halal. Asalnya seperti itu. Adapun ada hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru itu lain. Sampean tidak boleh makan lombok karena punya penyakit. Itu kan bukan asli itu. Karena perutnya sampean saya banyak gayaan. Ya. Seperti itu ya. Jadi larangannya Allah kepada Nabi Adam ini sangat tegas. Wala taqraba hadhihi. Biasanya larangan itu kalau sudah sampai taqraba itu sangat bahaya. Sama seperti zina. Zina itu di Quran bukan wala taf'alul zina, wala dekat aja tidak boleh. Sama dengan ini, Nabi Adam sudah diingatkan oleh Allah, sampean jangan dekat-dekat, apalagi sampai dekat aja tidak boleh. Ini bahaya sekali, karena sekali sampean mendekat, itu di situ akan ikut-ikut siapa? Setan. Sama laki-laki dengan perempuan, jangan dekat-dekat zina. Dekat-dekat zina gimana? Waduh, entah berota. Ini kan macam-macam nih kaki. Itu tidak boleh seperti itu. Kenapa? Mesti di situ setan akan ikut berperang. Ini kesempatan emas, ini ke setan. Ini kesempatan emas. Makanya di sini wala taqraba. Berat sekali nih apanya? Larangannya Allah kepada Nabi Adam ini berat sekali. Tapi ya memang saya pikir-pikir memang masuk akal. Seandainya Nabi Adam dikeluarkan dari surga oleh Allah. Kenapa? Ya karena yang halal sudah banyak. Cuma sampean hati-hati ya. Sampean tidak boleh menganggap maksiat kepada Nabi. Beliau di Quran wa aso adamu rabbahu. Di Quran itu kan ada ya. Wa aso adamu rabbahu faghawa. Tsumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi. Kan gitu ya. Nabi Adam itu maksiat. Katanya Quran seperti itu. Loh kenapa saya ngomong maksiat kok tidak boleh? Umpamanya ada yang tanya seperti itu. Ya karena belajarnya cuma terjemah. Ya saya jawab kalau seperti itu ya. Kita jawab, bukan saya jawab, kita jawab. Itu yang menilai maksiat siapa? Wa aso adamu rabb. Itu kan Allah yang menilai. Kalau Allah mau nilai seperti apa aja terserah Allah yang Maha Kuasa. Kalau sampean saya jangan ikut-ikut lah ya. Gini lah.
Ustadznya sampean, kiainya sampean, inilah sampean. Cong bonjek jong gula jong. Sampean terima. Ya. Kenapa yang nilai kiai? Coba kan sampean rok nilai. Udah cek pengkon. Kan jangan saya nilai. Mentang lagi betul bimbingan. Jadi harus seperti itu. Kita kalau ada ayat-ayat yang rasanya di sini itu tidak apa? Janggal. Karena sampean mesti belajar di dalam tauhid itu ya. Di dalam aqidatul awam kita harus punya keyakinan bahwa semua nabi itu maksum, terjaga dari kalau ada kalimat di Quran yang seolah-olah secara dohir nabi itu melakukan kesalahan, itu kan siapa yang menilai? Allah. Sampean jangan ikut-ikut penilaian Allah. Sampean punya apa mau ikut nilai-nilai? Ya. Yang menilai itu kan yang di atasnya. Saya pantas nilai ini kan siapa? Yang di atasnya jauh. Masa saya mau nilai orang yang di atas saya kan tidak bisa ya, tidak pas. Saya bisa nilai nikah, saya nilainya bisa lah. Ya Gusti Allah masa umat tas yang nikah sehari ini gini. Asolat kayak mau keburuan nilai Nabi Adam. Hanya menetibin biar dia. Kadang orang itu saya nanya, mbak kita itu, buyut-buyut kita dulu melakukan pelanggaran, apa makan buah yang dilarang. Makanya kita makan juga lemak. Kini kan masih kecator genjong, mata ejam genjong. Akhirnya tapi apa kan? Sumajitaba, Nabi Adam itu jelas sekalipun sudah melakukan kesalahan tetap dipilih oleh Allah sebagai kekasihnya. Terus kalau sampean saya tiru-tiru buat dalil itu, apa ada jaminan sampean saya sumajitaba? Apa ada jaminan? Kan tidak ada. Tapi kalau Nabi Adam kan sudah jelas dinas, sekalipun melakukan pelanggaran dalam tanda kutip lah ya. Ini kan tetap apa? Tetap Nabi Adam sumajitaba. Kan gini kan masih dipilih oleh menggulambian, kenapa beda jaminan jom? Melakukan pelanggaran kayak Nabi Adam. Gitu. Jadi mengkalakan coba bagi benambang menggulambian nih kaki. Ya pantas kita ini membuat pelanggaran karena Nabi Adam sudah melakukan pelanggaran. Masih mana tibin. Kalau salah, Famin nafsi. Kalau betul, faminal mun salah ya kaki kawaring lain. Bila bagus ya kau banji mentelur-telur tinbian mentaman taman aja cerdas bian nih. Ada taman jon apa jong? Taman jon aja Ustaz. Ini kata telur budin gula nih kan. Kalau kau nagulan bian nih kan. Jadi kalau sama ditanyakan buah apa itu? Ya dong saya sebut apa? Memang di Quran ada disebut ya. Di Quran memang wala taqraba hadhihi. Sebenarnya pohon ini memang sudah dekat dengan Nabi Adam posisinya. Buktinya apa? Wala taqraba hadhihi. Hadhihi ini adalah isim isyarah yang menunjukkan makna dekat. Sudah dekat, tidak boleh didekati gitu loh. Mau sudah dekat Nabi Adam, sampai jangan dekat-dekat lagi. Itu larangan. Tapi setan itu sulit. Setan itu sulit menggoda Nabi Adam. Tidak bisa jebol-jebol ini Nabi Adam. Sulit. Digoda oleh siapa? Oleh setan. Setan itu berhasil menggoda Nabi Adam setelah sumpah pakai namanya Allah. Nabi Adam, setan ini sumpah atas nama Allah bahwa kalau sampean makan ini sampean akan kekal di surga. Wallahi, mun beun akan ria Adam, beun kekal di surga. Nah, karena Nabi Adam dengar namanya Allah, akhirnya Nabi Adam tidak punya prasangka jelek kepada setan. Kenapa? Dia membawa-bawa namanya Allah. Mau memang Nabi Adam cinta Allah. Ini kalau karena Allah, ya saya makan gitu aja. Nggak ngerti kalau itu siapa musuh. Selamanya musuh ya musuh. Setan gini kepentingan bagus berembah pun setan. Raduannya kan ingat pintar sekali ya. Makanya dalam ayat yang lain surat Al-A'raf wa qasamahuma inni lakum malaminan nasihin, kan gitu kata setan. Sumpah demi Allah, kula ni kan lihat kambian kula tujuannya bagus. Biar kan tahu lihat rezeki kambian muna ada rezeki ka langkang bene surga. Nyambi-nyambinya mana? Gusti Allah. Ya pada bian sudah pulang ke rumah. Sampean sudah boyong dari pondok. Iya. Kemudian temannya yang di pondok datang ke sampean. Entar kambian. Mungkin pokoknya Ustaz, udah sombongan. Padahal kan jambian berhubung membawa-bawa namanya Ustadz, langsung
langsung beri demikian. Makanya sering itu ya, penipuan itu bermodus namanya kia. Kapan hari itu kan ada kiai besar namanya di bawah-bawah untuk penipuannya itu tiru triknya siapa? Setan. Itu triknya setan itu. Nggak berhasil kalau cuma dia ada bawa namanya Allah. Akhirnya nyambi namanya ya Allah. Biar jadi royal. Cukup iblis dan saja yang meniru-tiru. Kalau mau melakukan kejelekan ya sudahlah, sendiri aja, jangan bawa-bawa namanya orang lain. Fa'azalla maka membuat tergelincir. Huma kepada Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Asy-syaitan, siapa setan? Setan itu dari kata syato, seton, yang terbakar. Iblisu yaitu iblis. Adhaba artinya membuat pergi siapa setan, huma kepada setan dan iblis. Wa fi qira'atin, dan di dalam satu bacaan fa'azala, maka menyingkirkan siapa setan huma kepada Adam dan Hawa. Ainaha menyingkirkan siapa setan huma kepada Adam dan Hawa anha dari surga. Ayul jannata artinya dari surga. Biangkola dengan gambarannya berkata siapa setan. Biangkola dengan gambarannya berkata siapa setan huma kepada Adam dan Hawa. Hal adullu, apakah akan menunjukkan siapa saya, siapa kami, kuma kepada kalian berdua, ala syajaratil khuldi, atas buah khuldi, atas pohon khuldi. Wah, ini ada terusannya ya. Waqo sama dan bersumpah siapa siapa setan huma kepada Hawa dan Adam billahi dengan nama Allah. Ini kebetulan kuning. Jadi sumpahnya pakai nama demi Allah. Kemudian menedurni, kemudian langkah di surga. Padahal sudah dilarang oleh Allah. Lupa kepada larangannya Allah. Hanya ingat kepada sumpahnya setan yang membawa-bawa namanya Allah. Annahu kepada sesungguhnya. Waqasama dan bersumpah siapa setan huma kepada Adam dan Hawa billahi dengan nama Allah. Annahu sesungguhnya setan lahuma kepada Adam dan Hawa itu laminan nasihina termasuk orang-orang yang memberi nasihat. Fa'akala maka makan siapa Adam dan Hawa min hadari syajarah. Jadi sekali lagi, kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam itu terkenal dengan istilah hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kebagusannya orang-orang yang abrar, orang-orang yang bagus, itu kejelekannya orang-orang yang dekat. Jadi Nabi Adam itu ketika melakukan pelanggaran itu dalam posisi tidak sadar. Ini bedanya dengan iblis. Kalau iblis memang sadar betulan dia menentang perintah Allah. Tapi kalau Nabi Adam ini tidak. Ini tidak ada kesengajaan. Walaqad anhidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Jadi Nabi Adam itu tidak ada tujuan untuk melanggarnya kayak orang-orang sejanggal gula benih. Ya memang tergelincir betulan Nabi Adam. Makanya kalau kesalahan itu tidak ada unsur ngelamaan, itu lain. Bisa ngelama. Sebab kalau sampean ada unsur ngelama, kayak siapa ini? Kayak iblis, ini ada unsur menurunkan pangkatnya yang memerintah itu. Orang ngelama kan gitu ya, menurunkan apa? Derajatnya orang yang saya ngelamai. Anak kecil ngelama kepada yang besar, itu kan menurunkan derajatnya siapa? Ya. Lain kalau jengkel biasa kerajaan, tidak ada unsur ngelama, dia tidak ada niatan sama sekali untuk menurunkan derajatnya yang saya ngelama sama dengan Nabi Adam. Tidak ada sama sekali Nabi Adam itu melanggar karena ada unsur menganggap kecil Allah. Tidak ada. Lain dengan siapa? Iblis itu tadi ya. Kalau iblis aba wastakbara.
Fa akhraja maka mengeluarkan siapa iblis huma kepada Adam dan Hawa mimma dari perkara karena yang ada siapa Nabi Adam dan Hawa fihi itu di dalam ma minan na'imi dari kenikmatan. Wa qulna dan berkata siapa kami ihbitu turunlah siapa kalian berdua ilal ardi kepada bumi. Ai antuma artinya kalian berdua bima dengan perkara istamaltuma yang meliputi kalian berdua, istamaltuma yang meliputi siapa kalian berdua alaihi atas ma min dzurriyyatikuma dari anak-anak kalian berdua. Jadi di surga ini sudah punya anak ini ya, Nabi Adam dan Hawa. Cuma yang lahir di surga itu ganteng-ganteng, yang turun ke dunia macam-macam. Ba'dukum adapun sebagian kalian semua, ai ba'du dzurriyyah artinya sebagian keturunan, di ba'din kepada sebagian yang lain, aduun itu menjadi musuh. Ya betul sudah. Satu tangan musuhan. Setelah diturunkan ke dunia, kenapa? Karena dunia terbatas. Rebuan. Ya, maupun orang rebuan ini punya potensi untuk bertengkar. Ya, kalau banyak ada bertengkar, sampean itu kerupuk banyak, kan ada tukaran dong. Anaknya ditumpah pada banyak, si tukaran berman. Yang satunya merasa kurang, satunya merasa tidak cukup. Wah ini kan benar buat tukar. Kalau di surga kan tidak ada. Gimana mau tukaran di surga? Wong arduhas sama wal ard. Walakum dan itu bagi kalian semua. Min dzulmi ba'dikum dari zalimnya sebagian kalian semua ba'dan kepada sebagian yang lain. Walakum dan itu bagi kalian semua fil ardi di bumi mustaqarrun adapun tempat tinggal. Ini sudah nasnya Allah bahwa yang menjadi tempat tinggal itu bumi bukan angkasa, bukan planet Mars. Sekarang kan dicari-cari itu ya, cari sensasi aja. Yang tidak bisa yang memang disediakan oleh Allah hanya bumi. Wa mata'un dan kesenangan aima artinya maudhi'u qararin artinya tempat diam. Wa mata'un dan kesenangan. Aina artinya perkara tamat ta'una yang senang-senang siapa kalian semua. Tamat ta'una yang senang-senang siapa kalian semua. Bihi dengan ma min nabatiha dari tumbuhannya bumi. Min nabatiha dari tumbuhannya bumi. Ila hinin sampai waktu. Ay waqtin qidai ajalikum artinya waktunya habisnya ajal-ajal kalian semua. Saya terangkan sedikit aja ya. Jadi waqulnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Nabi Adam disuruh turun. Ini kalau bahasanya di Quran, redaksi yang dipakai di Quran itu suruh turun. Berarti surga itu di atas itu ya. Buminya di bawah. Saya ikut turun dari atas ke bawah. Kenapa yontar lagi? Itu kan waqulnah bitu. Bitu itu maknanya tuh turun. Tapi kadang Quran itu tidak seperti itu. Yang dimaksud ihbitu di sini adalah pindah. Jadi tidak ngerti apa itu di atas posisinya atau rata, pindahnya gimana. Yang pokoknya di Quran waqulnah bitu. Tapi kalau dalam tafsir yang lain itu disuruh pindah Nabi Adam. Disuruh pindah. Buktinya gimana? Di Quran itu juga ada. Ihbitu misram fa inna lakum masa'atum. Silahkan kamu pindah ke kota karena di situ ada yang kau cari. Kan gitu. Jadi di Quran itu kadang bahasa itu kalimatnya satu, maknanya banyak. Jadi jangan sampean bayangkan terbatas bahwa Nabi Adam dulu itu turun dari kayangan turun ke bumi. Jangan gitu ya. Supaya tidak sempit gitu ya. Jadi yang dimaksud ihbitu di sini adalah pindah. Kalau pindah ya wallahu a'lam. Karena memang tidak ada keterangan jelas di Quran itu ya. Di hadis tidak ada. Apa Nabi Adam dari atas ke bawah atau dari pindah dari sini ke sini, surganya di mana Sukosari, terus buminya di mana sini Wonokusum atau surganya di rumah saya gitu ya. Buminya di sini gitu kan tidak ada keterangan yang jelas. Makanya yang enak itu ihbitu itu pindah.
pindah dari surga ke bumi. Wallahu a'lam, apa buminya yang di bawah atau di atas, wallahu a'lam. Fatalaqqa Adam wallahu a'lam. Assalamualaikum.